Hai semua, jumpa lagi sama Mama Indah. Di video kali ini Mama mau bahas masalah jerawat yang pernah aku alami. Jadi ini masalahnya itu terjadi beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juni. Itu aku punya jerawat yang meradang parah di sekitar rahang. Di sini juga ada di dagu. Terus jerawatnya itu sakit, kalau kepegang atau waktu cuci muka itu sakit, perih, dan pokoknya nggak enak banget deh rasanya. Makanya aku langsung buru-buru kontrol ke dokter yang ada di Natasha Skincare, karena waktu itu aku sudah rutin memakai produk dari Natasha sekitar 2 tahunan. Nah, sebelumnya sih aku nggak pernah ada masalah jerawat yang parah ya. Mungkin kalaupun muncul hanya terjadi waktu haid, dan itu cuma muncul 1 atau 2 aja. Terus sembuhnya juga cepet, sekitar 3 hari itu udah sembuh. Nah, tapi jerawat yang di bulan Juni ini bener-bener aneh banget, karena waktu aku pakai krimnya itu bener-bener kayak nggak ngefek gitu aja, malah semakin hari semakin banyak aja yang muncul. Makanya aku konsul, dan waktu konsul itu dokternya bilang ke aku kalau jerawat yang aku alamin ini kemungkinan besar adalah jerawat hormon atau jerawat yang timbul dari pemakaian masker yang terlalu lama, sehingga kulitku itu makin lama makin berminyak. Karena sejatinya ya, kulitku ini jenisnya tuh berminyak, gampang berjerawat. Kalau nggak dirawat atau nggak dijaga itu pasti banyak muncul jerawat. Nah, makanya tuh waktu pakai masker aku tuh memang merasa kulitku itu kayak lebih berminyak, terus pengap. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebab munculnya jerawat selain hormon ya. Nah, akhirnya sama dokternya aku disarankan untuk mengganti semua produk yang aku pakai dengan produk untuk khusus varian acne. Jadi sebelumnya aku memang sudah memakai varian whitening atau racikan krim whitening dari Natasha. Jadi waktu itu kulitku memang cerah, bekas-bekas jerawat yang dulu banget itu juga udah memudar, tapi ada jerawat lagi. Jadi semua produknya diganti lagi. Dan gak hanya itu, dokter juga sangat menyarankan aku untuk perawatan atau facial, karena dia lihat historinya aku tuh gak pernah facial sama sekali selama aku perawatan di Natasha, atau selama aku memakai krim-krim dari Natasha. Aku benar-benar gak pernah facial. Jadi dia sangat menyarankan aku untuk facial minimal 2 minggu sekali. Bayangkan, gila aja gue facial 2 minggu sekali, duit dari mana? Ya ampun. Dan akhirnya aku nurut apa kata dokternya. Jadi waktu itu saat datang aku mau untuk di facial. Nah, facial pertama yang aku jalani adalah acne peeling, juga ada terapi sinar biru. Terus aku dibekelin dengan krim anti iritasi. Jadi total perawatan pertamaku di Natasha itu adalah 500 ribuan. Nanti struknya aku screenshot di sini ya, semoga kelihatan. Nah, akhirnya saat di facial itu rasanya bener-bener sakit banget. Karena kenapa? Dipencet semua mukaku tuh, dipencet-pencet, ya ampun. Inilah kenapa aku nggak suka facial ya, karena aku tuh bukan tipe orang yang bisa menahan sakit. Aku tuh nggak bisa, makanya aku tuh sangat menghindari. Waktu dulu-dulu itu disuruh untuk facial sebulan sekali, ya aduh pokoknya nggak maulah aku tuh. Tapi ya demi jerawat yang parah ini, akhirnya aku memutuskan untuk menahan sakit. Dan itu di facialnya itu bener-bener lama, karena waktu dipencet itu aku berkali-kali bilang ke terapisnya itu untuk berhenti karena nggak kuat. Terus aku nangis-nangis, pokoknya dramatis banget lah ya. Aduh. Dan waktu selesai perawatan pertama itu, mukaku itu kayak bengkak gitu, karena
karena dipencet-pencet, tapi besoknya semua jerawat itu rata-rata tuh udah kering dan gak ada yang ngebenjol-benjol lagi. Sangat amat cepat kan ya. Mungkin masih ada kayak jerawat yang kecil-kecil yang masih baru gitu, itu masih ada, cuman gak banyak, gak sebanyak yang waktu pertama kali aku kontrol ke dokter. Jadi benar-benar mengejutkan sekali. Dan dokternya itu menyarankan aku setelah 2 minggu aku disarankan untuk datang lagi dan melakukan tindakan atau facial lagi. Jadi karena itu ngefek banget, aku mau untuk perawatan yang kedua. Buat kalian yang belum pernah facial di Natasha Skincare, ini tenang aja, di sini itu tempatnya sangat bersih, semua peralatan yang dipakai juga selalu higienis. Dan terapisnya itu juga pakai APD yang lengkap, jadi kalian gak perlu takut disentuh-sentuh. Dan kalau ini adalah mukaku sebelum di facial. Kemudian foto yang paling kanan itu adalah foto setelah aku facial yang pertama. Nah, ini adalah video setelah dilakukan facial acne peeling yang pertama. Kondisinya sudah sangat membaik karena jerawat-jerawat yang sangat keras itu udah diambil, semua komedo juga udah diambil, makanya ini mukaku bengep merah-merah banget. Cuman ini besoknya itu sudah hilang semua jerawat-jerawat yang membatu. Kalau jerawat yang baru yang kayak di jidat ini belum bisa diambil, jadi nggak semua jerawat itu bisa dipencet atau diambil. Buat kalian yang mau tahu rincian harga perawatan yang aku jalani, tenang aja, di sini aku bakal share semuanya. Jadi perawatan pertama yang aku lakukan adalah tanggal 1 Agustus 2020. Seperti yang aku ceritakan tadi, meskipun jerawatnya ini udah muncul mulai bulan Juni, tapi aku masih nyoba pakai krim-krim racikan aknenya. Tapi karena nggak kunjung-kunjung sembuh, akhirnya aku kontrol lagi untuk melakukan facial pertamaku. Pada facial ini aku disarankan untuk melakukan tindakan acne peeling. Bisa kalian lihat ini yang nomor 2. Ini adalah kode perawatan acne peeling, harganya 250.000. Dan aku juga disarankan untuk melakukan terapi sinar biru, harganya juga 250.000. Nah, setelah facial harus pakai krim anti iritasi. Jadi aku diresepkan oleh dokternya krim anti iritasi, ini harganya 70.000. Jadi semua total perawatan pertamaku itu adalah 523.200. Dan karena pada facial pertama ini sangat ngefek banget, jerawat-jerawatnya besoknya juga langsung hilang dan kempes. Jerawat-jerawat yang kecil juga seiring berjalannya waktu itu mengeringnya lebih cepat. Jadi aku facial untuk yang kedua kali, yaitu tanggal 15 Agustus 2020. Nah, dari saran dokter itu juga 2 minggu setelah facial pertama itu aku harus datang kontrol lagi. Jadi ini tepat banget ya, 2 minggu setelah facial pertama. Nah, pada facial yang kedua aku ini masih disarankan untuk melakukan tindakan acne peeling lagi. Tapi terapi sinarnya ini diganti dengan terapi sinar merah. Karena kondisi kulitku saat itu banyak banget bekas-bekas jerawat yang masih merah-merah gitu. Kata dokternya sih terapi sinar merah ini bisa mengurangi kemerahan di kulit akibat bekas jerawat. Kemudian aku juga diresepkan toner. Nah, toner ini kata dokternya itu bisa memudarkan bekas-bekas jerawat yang memerah. Istilahnya ini untuk perawatan sendiri dari rumah sih. Dan reviewnya tonernya juga sangat membantu banget memudarkan bekas-bekas jerawat yang masih ada.
Jadi total semua perawatan yang kedua adalah Rp714.000. Ini sudah termasuk PPN-nya. Bisa kalian lihat kan, ini ada yang tadi toner, ini harganya 240. Kemudian sinar infrared 250. Terus acne peelingnya juga 250. Nah, saran dari aku ya, kalau kalian ingin ngirit atau nggak mau biayanya membengkak seperti ini, skip aja terapi sinarnya, karena menurutku juga ini nggak terlalu ngefek-ngefek banget sih yang terapi sinar-sinar itu. Jadi kalian boleh bilang ke dokternya untuk skip terapi sinarnya. Jadi kalian cukup melakukan acne peeling. Jadi nanti total yang kalian keluarkan juga akan lebih hemat. Nah, untuk varian krim-krim atau toner yang aku pakai adalah seperti ini. Ini adalah toner yang diresepkan oleh dokter pada perawatan yang kedua. Ini adalah toner untuk mencerahkan atau menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Ini sih dari review aku ya, ini sangat awet meskipun harganya lumayan mahal, cuma ini awet banget di aku karena makainya itu juga disarankan harus tipis-tipis aja, nggak boleh terlalu tebal. Jadi satu pump itu cukup banget untuk satu muka. Dipakai pagi dan malam hari sebelum memakai krim. Kemudian untuk krim malam dan krim paginya aku juga memakai varian acne. Untuk krim paginya di sini aku pakai kode AP3A, ini untuk kulit berjerawat. Kemudian untuk krim malamnya aku juga pakai yang untuk varian berjerawat, yaitu ada AM2AA. Nah, sebelum aku berjerawat ini aku sudah pakai varian whitening, yaitu ada WM1, ini untuk malamnya. Tapi karena udah nggak boleh pakai ini, jadi aku diresepkan krim acne. Nah, kodenya AM2AA. Kemudian ada krim anti iritasi, ini hanya dipakai saat setelah perawatan aja, dan sampai sekarang ini juga masih utuh banget. Lihat kan, ini utuh, aku jarang banget pakainya. Kalau setelah facial atau setelah perawatan, ini baru boleh pakai krim anti iritasinya. Nah, jadi seperti itulah krim-krim yang diresepkan oleh dokter, dan sampai saat ini aku juga masih pakai krim-krim varian acne-nya ini. Belum boleh pakai krim-krim yang whitening karena takutnya nanti kalau pakai krim whitening nanti muncul jerawat lagi. Oh ya, untuk facial washnya ini aku juga pakai dari Natasha. Ini untuk kulit yang berminyak. Jadi bentukannya seperti ini. Harganya sih sekitar 70 ribuan. Sedangkan harga-harga untuk per krimnya ini berbeda-beda ya. Ada yang 90-an, ada yang 70 ribuan. Setiap kode tuh harganya beda-beda. Nah, setelah perawatan kedua ini, aku sampai sekarang, sampai bulan ini aku belum pernah facial lagi. Dan apakah jerawatnya muncul lagi? Jawabannya muncul, cuman waktunya saat aku haid aja. Kayak gini, ini aku lagi haid. Nah, ini ada kayak merah gitu, tapi ya nggak terlalu parah, nggak sakit juga. Jadi ini nggak apa-apa lah ya, mungkin normal karena memang jenis kulitku itu memang berjerawat, jadi ya wajar aja kalau masih ada jerawat 1 atau 2 yang muncul di saat aku mau mens. Terus rangkaian produk-produk yang aku pakai sekarang juga masih
acne, belum diganti yang whitening lagi karena aku juga belum kontrol. Dan menurutku kalau aku pakai varian yang acne itu sangat berkurang banget jerawat yang muncul. Terus kalau waktu men juga lebih cepet jerawat hilang. Jadi kalau kayak gini, ini mungkin besok aja udah kering. Nah, secepat itu. Jadi aku belum kontrol lagi dan belum facial lagi sampai bulan ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bisa jadi referensi kalian kalau kalian punya masalah jerawat seperti aku. Semoga yang subscribe atau yang like video ini akan terbebas dari masalah jerawat. Semoga ini membantu dan bisa buat referensi kalian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you.